Riwayat Bukhari disebutkan tentang kisah seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Bahira ini seorang pendeta Nasrani yang tinggal di negeri Syam. Tinggal di negeri Syam. Di zaman Nabi SAW lahir, Bahira ini sudah hidup dan memang dia pendeta yang sangat terkenal kesolehannya pada saat itu. Lalu setiap kali ada karavan atau kafilah dari Jazirah Arab lewat ke negeri Syam yang mau berdagang atau mendatangi negeri Syam, seperti kita tahu dalam surah Quraisy ya, li'ilafi Quraisy ilafim rihlatasy syita'i was-saif, gitu. Cerita tentang orang-orang Quraisy kata Allah, dan ingatlah perjalanan mereka pada saat rihlatasy syita, perjalanan musim dingin, wa as-saif, perjalanan musim panas. Jadi orang Quraisy dulu punya dua perjalanan perniagaan. Kalau musim dingin mereka ke negeri Syam, kalau musim panas mereka ke negeri Yaman, gitu kan. Nah di sini Bahira menunggu, ya, menunggu di depan gerejanya setiap kali tiba musim dingin di negeri Syam, kafilah-kafilah Arab yang lewat dari Jazirah Arab, karena Bahira sangat tahu bahwasanya Nabi terakhir nanti yang bernama Ahmad itu keluar di Jazirah Arab, keluar di Jazirah Arab, maka dia tahu dan itu masanya, itu masa keluarnya Nabi. Jadi memang mereka mengetahui masalah itu. Seperti juga orang-orang Yahudi mengetahui, ya disebutkan dalam beberapa riwayat atau athar dalam buku-buku sirah, pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, maka beberapa pendeta Yahudi naik ke menara-menara mereka di Madinah pada saat mereka sudah hijrah ke Madinah ya. Waktu Nabi SAW lahir, lalu mereka mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, sungguh hari ini telah kelihatan bintang yang tidak terlihat kecuali pada saat lahirnya Muhammad atau Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu pada saat itu lahirnya Nabi SAW, dan malam itulah memang Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Allahu alam bagaimana bentuk bintang itu, tapi orang-orang Yahudi mengetahuinya. Orang Yahudi mengetahuinya. Nanti akan juga kita jelaskan masalah itu. Maka pada saat kafilah, bertepatan pada saat Bahira ini sering melihat kafilah-kafilah Arab yang lewat di depannya, pada saat itu umur Nabi SAW 12 tahun. Sudah 12 tahun, dan pamannya Abu Talib ingin ke negeri Syam. Maka Nabi SAW pun bergantung di baju di baju pamannya Abu Talib, ya, dan tidak mau melepaskan baju pamannya sampai dia diikutkan ke negeri Syam. Padahal waktu itu masih 12 tahun dan tidak ada anak 12 tahun itu diajak dalam perjalanan yang jauh pada saat itu, tidak aman buat dia. Tapi karena dia ngotot, Nabi SAW ngotot, maka Abu Talib pun membawanya. Ringkas cerita, jalanlah mereka, pas tiba di pintu gerbang negeri Syam dan melewati gerejanya Bahira ini. Dan sampai hari ini Bapak Ibu bisa search di Google ya, bisa diketik mungkin gerejanya Bahira, pendeta Bahira. Itu kalau di beberapa cuplikan sejarah Islam, kalau yang didokumentasikan itu memang ada, masih ada bekas di dinding-dinding gerejanya dulu ya, sampai sekarang masih ada di tepatnya di, kalau tidak salah, di Syria. Ringkas cerita adalah lewatlah kafilah Abu Talib, dan bertepatan Bahira sedang melihat di luar gerejanya itu, melihat orang-orang yang terlintas, dan akhirnya dia tertarik dengan kafilah Abu Talib, karena pada saat kafilah tersebut jalan, ya ternyata kafilah itu dinaungin dengan awan, dinaungin dengan awan. Maka dia pun mengatakan kepada pegawai-pegawainya di gereja itu, buatkan masakan yang banyak dan undang orang-orang kafilah ini makan di sini. Ringkas cerita, diundanglah, dan akhirnya Abu Talib dengan teman-temannya semua masuk ke dalam gereja. Tapi pada saat itu Nabi SAW diperintahkan untuk menjaga unta-unta dan karavan mereka di depan. Maka pendeta pun Bahira ini keliling melihat wajah-wajah orang-orang tersebut satu persatu, ternyata tidak ada tanda-tanda kenabian di wajah mereka. Lalu Bahira pun bertanya, apakah masih ada orang kafilah di antara kalian yang tidak ikut makan? Maka mereka mengatakan, ada, anak kecil yang kami tinggalkan untuk menjaga kafilah kami. Maka kata Bahira, izinkan saya bertemu dengan dia. Kata mereka, silahkan. Maka Bahira pun bertemu secara empat mata dengan Nabi SAW, dan pada saat melihat Nabi, dia memperhatikan satu persatu, alisnya, matanya, hidungnya, kulitnya, bentuk rambutnya, karena memang ini semua disebutkan ya, ini semua tersebutkan dalam Taurat dan Injil secara detail. Nabi terakhir itu nanti rambutnya seperti ini, hitam, tidak lurus, tidak keriting, ya, berombak.
kemudian dia memiliki alis yang tebal seperti busur panah, bola matanya besar, dibunuh dengan lebat bulu mata, semua disebutkan. Dia asalnya dari mana? Dari Quraisy. Quraisy itu adalah suku berada di sebuah kota kecil bernama Bakka atau Makkah. Disebutkan semua itu dalam Taurat dan Injil dalam bahasa Ibria pada saat itu. Ringkas cerita dilihatlah, diperhatikan, dan Bahira mendapatkan semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir pada wajah Nabi Muhammad SAW. Kulitnya, rambutnya, matanya, alisnya, segalanya. Lalu kemudian Bahira ingin memastikan. Dia mengatakan, wahai anak kecil, saya memanggilmu dan akan bertanya kepadamu sesuatu atas nama Al-Lat dan Uzza. Lat dan Uzza jemaskan adalah nama dua berhala orang-orang Quraisy yang disembah di Mekah. Dan orang-orang Mekah itu sangat takut kalau sudah menggunakan nama ini lalu dia bohong. Dianggap akan dihukum oleh patung itu. Maka dia menggunakan, saya tanya kamu atas nama Lat dan Uzza. Lalu tiba-tiba Nabi SAW memotong perkataan Bahira dan berkata, jangan kau sebutkan kedua nama itu karena saya sangat benci dengan nama itu. Dan tidak ada orang Mekah pada saat itu yang membenci Lat dan Uzza. Maka pada saat itu pun Bahira yakin, ini berarti sudah makin dekat dengan ciri kenabian. Yang terakhir adalah Bahira mengatakan, wahai anak kecil, apakah kau mengizinkan saya melihat punggungmu? Maka dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, dibuka punggung, ternyata memang di punggung sebelah kanan ada tanda kenabian. Kalau dalam buku-buku hadis disebutkan alamatin nubuwah. Semua nabi ada itunya. Di pundak sebelah kanannya ada daging yang menonjol berwarna merah dan dikelilingi dengan bulu. Dan ini semua nabi akan sama. Pada saat Bahira melihat hal tersebut lalu mencium tanda kenabian Nabi SAW dan mengatakan, kaulah orang yang saya cari. Lalu yang jadi saksi bahasan kita adalah Nabi SAW dibawa oleh Bahira menuju ke tempat makan tadi lalu berkata, siapa anak ini? Abu Talib berkata, itu anak saya. Kata pendeta tersebut dengan penuh keyakinan karena dia beriman pada kitab Injil. Dia mengatakan, ini bukan anak kamu. Anak ini ayahnya meninggal pada saat dia berumur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia berumur 6 tahun. Dan kalau kau benar juga kerabatnya maka kau adalah pamannya. Jadi ternyata sampai detail sejarah Nabi, ayahnya meninggal kapan, ibunya meninggal kapan, yang urus nanti dia adalah pamannya, itu diketahui oleh orang-orang Nasrani. Maka kata Abu Talib pun, benar, saya pamannya. Seperti yang kamu tadi katakan, ayahnya sudah meninggal pada saat umur 6 bulan di rahim ibunya, dan juga ibunya sudah meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Lalu kata Abu Talib, dari mana anda tahu itu? Kata pendeta ini, kata Bahira, kami tahu ini dalam kitab kami. Anak kamu ini, keponakan kamu ini akan menjadi seorang nabi terakhir nanti. Dan saya sarankan jangan bawa ke negeri Syam, karena kalau orang-orang Yahudi, jangan kamu masuk ke kota Damaskus. Karena kalau kamu bawa ke sana dan orang-orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka mereka pasti akan membunuhnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi telah membunuh Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu kan karena memang mereka membunuh nabi-nabi yang mereka tidak senangin. Tapi ini diantara saksi bahasan orang-orang Nasrani dan pendeta mereka sangat mengetahui ya tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini Syekh Abu Bakar mengangkat firman Allah yang lain surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, buta huruf. Maksudnya ini ciri khas Nabi SAW karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang nama Nabi itu mereka temukan tertulis di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Jadi memang nama Nabi SAW tertulis dan ciri-ciri yang tertulis yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah saja, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar yang telah Allah larang dan haramkan, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Di dalam kitab Taurat sendiri disebutkan, di dalam kitab Ulangan, kitab nomor 18 ayat 18 dan ayat 19, ini disebutkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ya terjemahan 19 terbitan tahun 1983. Ya, kita bukan sedang mempelajari sebenarnya isi Taurat dan Injil, tapi dalam Indonesia ini ada terjemahan kitab Taurat itu ada, tapi sayangnya banyak direvisi ya. Di antara ayat ini isinya adalah terjemahannya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka
dari antara saudara mereka sendiri, seperti engkau ini. Maksudnya Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan oleh Nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Ya, di sini orang-orang Yahudi pun mengatakan ayat ini dituturkan oleh Allah kepada Musa menceritakan tentang akan adanya Nabi terakhir nanti. Jadi